Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiastita. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang berjudul Inovasi dan Reformasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam di berbagai jenjang pendidikan. Nah, yang akan difokuskan yaitu pada jenjang SD, kemudian MTS, dan juga MA. Nah, pendidikan agama Islam atau PAI merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kemudian juga akhlak dan spiritualitas peserta didik. Nah, namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman juga, kurikulum PAI ini juga perlu mengalami perubahan dan pembaruan agar tetap relevan dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Oleh karena itu, muncullah konsep inovasi dan reformasi kurikulum PAI. Nah, inovasi kurikulum dapat diartikan sebagai pembaruan atau pengembangan dalam proses pembelajaran agar lebih efektif, kemudian juga lebih menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini. Sementara reformasi kurikulum merupakan perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki sistem kurikulum yang sudah ada agar mampu menjawab tantangan pendidikan di masa kini dan masa depan. Nah, inovasi dan reformasi ini sangat penting karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berjalan dengan cepat. Nah, saat ini peserta didik hidup di era digital yang mungkin mereka memperoleh informasi dari berbagai sumber karena kan digital itu. Nah, oleh karena itu pembelajaran PAI ini tidak cukup hanya berfokus pada penyampaian materi saja, tetapi juga harus mampu membentuk karakter, kemudian berpikir kritis, serta keterampilan hidup yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, selain itu, kurikulum PAI juga perlu menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Nah, pendidikan agama tidak hanya bertujuan menghasilkan peserta didik yang memahami ajaran Islam secara teori, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana inovasi dan reformasi kurikulum PAI ini dapat diterapkan pada berbagai jenjang pendidikan, yaitu yang pertama yaitu pada jenjang SD atau MI. Fokus utama pembelajaran PAI adalah menanamkan dasar keimanan, kemudian ibadah dan akhlak kepada peserta didik. Pada usia sekolah dasar, anak-anak masih berada pada tahap pembentukan karakter, sehingga pembelajaran agama perlu dilakukan secara sederhana, kemudian dilakukan secara menarik dan menyenangkan. Nah, kurikulum PAI di SD tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Allah saja, tapi juga mengajarkan hubungan manusia dengan sesama manusia, serta hubungan manusia dengan lingkungan sekitar. Nah, oleh karena itu, pembelajaran sering dikaitkan dengan pembiasaan perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk inovasi yang dapat diterapkan pada jenjang SD, misalnya penggunaan video animasi, permainan edukatif, kemudian kuis interaktif, pembelajaran sederhana berbasis proyek gitu dan praktik langsung. Sebagai contohnya, saya mempunyai materi tentang puasa dalam bentuk video animasi. Nah, dalam bentuk video animasi ini siswa SD akan lebih tertarik gitu. Jadi lebih semangat belajarnya gitu. Jadi lebih aktif dan juga mudah dipahami oleh mereka. Nah, berikut adalah contoh metode pembelajaran anak SD dengan cara lewat video. Nah, dengan video ini anak-anak akan lebih tertarik dengan materi tersebut. Dilakukan dalam hati untuk melaksanakan puasa karena Allah. Dan untuk puasa wajib yaitu puasa Ramadan, niat dilakukan pada malam hari sebelum terbit fajar. Nah, selanjutnya pada jenjang MTS. Pembelajaran PAI mulai diarahkan pada pemahaman yang lebih mendalam. Peserta didik tidak hanya menghafal materi saja, tetapi juga mulai diajak untuk memahami makna, kemudian hikmah, dan penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan pengalaman saya waktu itu MTS Purwakarta, terdapat salah satu bentuk inovasi kurikulum yang menurut saya sangat baik ya, yaitu adanya program kepesantrenan. Jadi setelah kegiatan belajar pelajaran umum selesai sekitar pukul 2 siang lah ya, siswa masih mengikuti pembelajaran kepesantrenan selanjutnya. Nah, dalam program tersebut kami mempelajari tentang tajwid, kemudian
hafalan juz 30 yang menjadi salah satu syarat kelulusan di sekolah itu. Kemudian hafalan doa-doa sholat seperti sholat duha, tahajud, dan sebagainya, serta pembelajaran dasar bahasa Arab. Nah, menurut saya ini program ini juga merupakan bentuk inovasi karena pembelajaran agama tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi juga diperkuat melalui kegiatan tambahan yang berkelanjutan. Nah, program kepesantrenan tersebut membantu siswa untuk lebih dekat dengan Al-Quran, kemudian meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran dengan benar, kemudian membiasakan nilai-nilai keislaman dan kehidupan sehari-hari. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa reformasi kurikulum PAI tidak hanya terlihat dari perubahan materi saja, tetapi juga dari pengembangan program. Program pendukung yang memperkuat pendidikan agama Islam itu sangat berpengaruh. Kemudian pada jenjang MA. Nah, pembelajaran PAI semakin diarahkan pada penguatan pemikiran kritis, kemudian pengembangan wawasan keislaman, dan kesiapan menghadapi tantangan kehidupan modern. Nah, berdasarkan pengalaman saya pada saat belajar di MA Purwakarta, terdapat program yaitu tahfiz Al-Quran yang menjadi salah satu bentuk inovasi kurikulum PAI juga. Nah, program ini juga tidak diikuti oleh seluruh siswa, melainkan siswa yang memenuhi kriteria tertentu dan memiliki kemampuan serta minat dalam menghafal Al-Quran. Kemudian program ini juga diberikan kesempatan untuk siswa untuk mengembangkan kemampuan menghafal Al-Quran secara terarah dan intensif. Nah, selain program tahfiz, sekolah juga menyediakan kegiatan pembelajaran kitab kuning yang dilaksanakan setiap hari Rabu pagi sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, atau bisa disebut juga sebagai ekstrakurikuler kitab kuning ya. Kemudian kegiatan kitab kuning ini memberikan pengalaman belajar yang berbeda karena siswa dapat mempelajari berbagai ilmu keislaman yang lebih mendalam. Menurut saya, program ini merupakan bentuk inovasi yang sangat baik karena mampu menghubungkan pendidikan formal dengan tradisi keilmuan Islam yang telah berkembang sejak lama. Nah, program-program tersebut selain itu, reformasi kurikulum PAI saat ini juga dipengaruhi oleh penerapan kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada aspek pengetahuan, tetapi juga kan pada pengembangan karakter dan kompetensi peserta didiknya. Jadi, guru ini tuh didorong untuk menggunakan berbagai metode pembelajaran yang lebih aktif seperti diskusi kelompok, kemudian studi kasus, pembelajaran berbasis proyek, dan pemanfaatan teknologi digital. Nah, dengan demikian peserta didik hanya menerima informasi dari tidak menerima informasi dari guru saja, tetapi juga aktif mencari, kemudian juga mengolah dan menyampaikan informasi yang telah diperoleh. Nah, proses inovasi kurikulum PAI ini juga guru memiliki peran penting, bahkan sangat penting ya, karena guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga sebagai inovator yang mampu menciptakan pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, guru juga dapat mengembangkan bahan ajar yang kontekstual, kemudian memanfaatkan teknologi digital yang semakin banyak, serta mendalami pelajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, meskipun demikian, inovasi kurikulum PAI juga menghadapi beberapa tantangan, diantaranya seperti keterbatasan fasilitas teknologi, kemudian kemampuan guru yang berbeda-beda dalam memanfaatkan teknologi, kemudian juga adanya sebagian pihak yang masih kurang siap menerima perubahan. Nah, namun di balik tantangan tersebut terdapat peluang yang sangat besar, yaitu seperti kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pembelajaran agama Islam, kemudian juga meningkatkan kreativitas guru, dan juga serta membantu peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih menarik dan lebih bermakna. Karena kan jadi muridnya udah terkontaminasi oleh teknologi, jadi cara belajarnya pun harus mengikuti teknologi. Kalau misalnya kita ketinggalan zaman dalam mengajar, siswa ini tuh akan merasa jenuh karena mungkin di rumahnya sering main HP atau sebagainya. Nah, inovasi dilakukan melalui penguatan program keagamaan yang telah tadi disebutkan seperti kepesantrenan, tahfidz, dan juga kitab kuning mampu menjadikan peserta didik ini tuh menjadi berakhlakul karimah. Nah, melalui inovasi dan reformasi kurikulum yang berkelanjutan seperti itu, diharapkan pendidikan agama Islam ini dapat melahirkan generasi yang beriman dan berakhlak mulia.
Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa inovasi reformasi kurikulum PAI merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam. Pada jenjang SD, inovasi difokuskan pada pembentukan karakter dan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kemudian naik lagi pada jenjang MTS, inovasi dilakukan melalui penguatan program keagamaan seperti kepesantrenan, tahfidz, dan pembelajaran bahasa Arab dasar. Kemudian juga naik lagi pada jenjang MA, inovasi diarahkan pada pendalaman wawasan keislaman, kemudian pengembangan kemampuan berpikir kritis, serta penguatan kompetensi peserta didik melalui berbagai program keagamaan. Nah, melalui inovasi dan reformasi kurikulum yang berkelanjutan ini, diharapkan pendidikan agama Islam dapat melahirkan generasi yang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan luas, serta mampu menghadapi tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam itu sendiri. Nah, sekian penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.